Punjda. Wacana. Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Jikartanda. Alio Cesar yang diperankan oleh Raghav Lawrence adalah pembunuh bayaran di daerahnya. Karena Alius sangat gemar akan film, dia menantang beberapa produser dan sutradara film agar membuatkan film terbaik tentang dirinya. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Prio Permadi 2362, Maulana Abdillah, Mandreu 2340, Ari Kerop, Asda Nagara 3818. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Ray yang akan melamar menjadi sutradara film Alius. Namun Ray pun memiliki maksud tertentu kepada Alius, dan cerita pembuatan film Alius pun dimulai. Di awal film tahun 1973, di hutan Nalamala, ditemukan dalam satu hari ada 12 gajah telah dipanah oleh Setani. Hal ini terjadi ketika inspektur baru ditempatkan di hutan ini yang bernama Vira. Ternyata tidak hanya gajah yang dihabisi, Setani juga menghabisi 2 orang polisi penjaga hutan dan 65 penduduk yang tinggal di hutan. Diperlihatkan masyarakat Kandanur yang tinggal di hutan mendatangi posko polisi karena beberapa penduduk ditahan dan mereka juga diduga terlibat bekerjasama dengan Setani untuk menghabisi polisi. Penduduk menegaskan kepada polisi bahwa mereka tidak terlibat dengan Setani. Masyarakat meminta warga mereka yang ditahan segera dilepaskan. Kemudian Inspektur Vira menanyakan masyarakat yang ditahan itu siapa yang telah melakukan kekerasan kepada polisi yang telah meninggal. Namun penduduk ini mengatakan bahwa seorang polisi jugalah yang menyiksa polisi itu sampai mati dan bukan Setani. Kemudian Vira langsung mengajar penduduk ini dengan sangat kejam. Berganti ke kota Hyderabad. Di sebuah kampus ada seorang pemuda bernama Ray Dasan. Hari ini ia sangat senang mengendarai motornya dan ia menyapa kekasihnya. Ray mengatakan kepada kekasihnya bahwa ia akan mengambil sekolah kepolisian. Setelah lulus kepolisian, Ray akan melamar kekasihnya itu. Ambisi Ray menjadi polisi karena pesan ayahnya sebelum meninggal bahwa Ray hanya boleh bekerja sebagai seorang polisi. Lalu kekasihnya ini pun meledek Ray. Bagaimana Ray bisa menjadi polisi, sementara ia saja tidak bisa bertarung. Juga Ray akan pingsan ketika melihat darah. Namun Ray meyakinkan kekasihnya itu bahwa ia akan tetap menjadi polisi dengan melatih otot tubuhnya. Dengan begitu, Ray juga bisa melindungi kekasihnya itu. Pada saat itu, ada sekelompok berbaju putih berkelahi dengan 4 orang mahasiswa. Lalu kekasihnya ini menantang Ray. Jika memang Ray ingin menjadi polisi, maka Ray harus bisa menghentikan mahasiswa yang berantem itu dan menertibkan mereka. Namun Ray langsung bingung dan tak punya nyali menghentikan perkelahian itu. Lalu kekasihnya ini pun menertawakan Ray yang bercita-cita polisi, tapi tak memiliki keberanian untuk menegakkan keadilan. Kemudian kekasih Ray pergi melanjutkan pentas seni di kampusnya. Sementara Ray pergi menemui mahasiswa yang telah berkelahi itu. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba ditemukan mahasiswa yang berkelahi tadi telah meninggal 4 orang. Dan Ray hanya terdiam saja dengan parang di sampingnya dan tubuh si korban yang sudah tidak bernyawa itu di dekatnya. Kekasihnya Ray pun mengatakan kepada polisi bahwa tidak mungkin Ray melakukan itu karena Ray saja takut melihat darah. Ia juga tidak bisa bertarung. Ray adalah seorang pria pemalu dan Ray memiliki cita-cita menjadi polisi. Bagaimana mungkin Ray bisa melakukan semua itu?
Lalu polisi ini pun mengatakan kepada kekasihnya itu bahwa Ray adalah pria berdarah dingin, namun dia adalah seorang pencabut nyawa. 2 tahun kemudian, di tahun 1975, ada seorang aktor Telugu yang terkenal masuk ke dalam partai politik. Nama pria ini Jaya Krishna. Banyak masyarakat membanjiri bioskop di kotanya untuk menonton filmnya. Jaya Krishna berharap dengan debut filmnya yang telah ditonton banyak masyarakat, ia akan dipromosikan menjadi ketua menteri. Namun Jaya Krishna mendapatkan kabar buruk dari asistennya bahwa di daerah selatan, Menteri Karumaji dan klub Cikartanda XXX melarang pemilik bioskop menayangkan film Jaya Krishna. Namun mereka malah memaksa menayangkan film dari aktor Cina. Jaya Krishna pun sangat marah. Jika filmnya tidak tayang, maka popularitasnya akan menurun dan itu mempengaruhi dunia politiknya. Diperlihatkan di sebuah bioskop, golongan film Jaya Krishna dibakar oleh kelompok Cikartanda XXX. Keesokan hari ada rapat partai dari ketua menteri. Nama ketua menteri ini yaitu Ramyan. Ramyan berterima kasih kepada petugas partai yang telah mendukungnya selama ini. Tahun depan, Ramyan akan menjadi Perdana Menteri India dan posisinya sebagai ketua menteri akan digantikan oleh 2 orang kandidat, yaitu antara Menteri Jaya Krishna dan Menteri Karumaji. Pada saat itu, Ramyan menanyakan Jaya Krishna tentang pembakaran filmnya di daerah Kutur. Jaya Krishna menanggapinya dengan emosi dan mengatakan bahwa itu semua adalah perbuatan Karumaji. Karumaji nggak terima dituduh begitu saja tanpa ada bukti. Perdebatan pun terjadi dalam rapat itu. Lalu Ramya memperingatkan Jaya Krishna bahwa setiap tiket yang dibeli masyarakat menonton filmnya harusnya itu bisa dikonversi menjadi jumlah suara dan dalam pemilihan yang akan datang. Kemudian Ramya memanggil Karumaji mendampinginya tampil di depan rakyat. Sementara Jaya Krishna sangat kesal karena ia diasingkan. Diperlihatkan Inspektur Vira mendatangi kakaknya yang marah-marah atas kejadian yang terjadi padanya. Jaya Krishna merasa dirinya telah dipermalukan oleh Karumaji. Lalu Jaya Krishna meminta Vira menjadikan Karumaji tidak berdaya dengan menghabisi keempat kekuatan tangan kanan Karumaji selama ini. Karena keempat orang inilah yang membantu Karumaji membakar film Jaya Krishna. Lalu Vira pun berjanji kepada kakaknya bahwa ia akan menghabisi keempat orang itu. Kemudian Vira memanggil 4 orang narapidana dengan kasus pembunuhan untuk melakukan misinya. Yang pertama Raffi, yang kedua Somo, yang ketiga Madan, dan keempat Ray. Vira pun mengatakan kepada keempat napi bahwa mereka memiliki misi untuk menghabisi musuh pemerintah yang sangat berbahaya. Jika mereka berhasil menghabisi keempat orang ini, maka mereka akan bebas dari penjara dan diangkat sebagai polisi karena telah membantu negara melakukan misi itu. Namun jika mereka tidak punya nyali untuk melakukan misi ini, maka napi dipersilahkan mengundurkan diri dan membusuk di penjara seumur hidup mereka. Keempat napi ini pun langsung setuju dengan misi Vira. Keempat tahanan membacakan siapa target mereka. Target pertama, Mark. Semua pabrik di daerah Kadapa dan pusat judi berada di tangannya. Target kedua, Kadar Baik. Daerah Antapur sepenuhnya di bawah kendalinya. Tidak ada barang selundupan yang bisa masuk tanpa sepengetahuannya. Target ketiga, Pandiana. Dia mengoperasikan penginapan kontrak pelabuhan dan penambangan pasir. Target keempat, Alius Caesar, yang akan ditangani oleh Ray. Alius adalah bos klub pembunuhan Cikartanda XXX yang terkenal di daerah Kurnol. Dia adalah yang paling buas dan berbahaya di antara keempat target itu. Scene beralih ke daerah Kurnol. Saat itu datanglah Jogi bersama anak buahnya merebut daerah kekuasaan Alius. Lalu datanglah Alius. Ia langsung menyerang anak buah Jogi dan terjadilah Kemudian Alius membawa Jogi ke bioskop. Alius memutar film favoritnya, bagaimana si aktor menembak musuhnya.
Alius ternyata memiliki cita-cita menjadi seorang aktor seperti aktor favoritnya itu. Alius pun mengikuti cara berpakaian aktor favoritnya. Lalu Alius menembak Joki. Joki pun habis. Di malam harinya, Alius bersama Menteri Karumachi, Mark, Kadar, Pendiana, dan aktor Chennai, mereka merayakan kelancaran misi Menteri Karumachi membakar film Jaya Krishna. Keesokan pagi, Sena mengejek Alius yang memiliki cita-cita menjadi aktor dengan berkulit hitam. Bagaimana bisa menjadi seorang bintang dan produser? Mana yang akan mau memberikan film kepadanya? Alius pun berpikir keras dengan perkataan Sena. Scene diperlihatkan Ray melihat di poster pencarian produser film dengan cerita yang menarik untuk Alius Caesar. Saat itu, Ray mengajak Durai, yaitu seorang asisten sutradara, untuk bergabung dengannya, melamar ke audisi yang dilakukan oleh Alius. Ray memiliki rencana 1 bulan menjadi produser film Alius. Setelah itu, ia akan menghabisi Alius. Dengan begitu, Ray akan menjadi seorang polisi dan Durai akan mendapatkan bayaran tinggi menjadi produser film. Namun Durai tidak mau mengikuti rencana Ray. Pada saat itu, Ray ada di lokasi syuting dan untuk pertama kalinya ia melihat bagaimana cara pembuatan film. Ray pun mendengar dan mengikuti setiap kata si produser seperti cut, sound, action, one more, roll kamera, dan sound. Entah mengapa, Ray langsung bisa memahami dan menghafal bagaimana si produser membuat filmnya. Dan ia merasa pembuatan film itu sangat mudah dan menarik untuknya. Pada saat pembuatan film, ternyata si produser memecat Durai karena Durai tidak mempunyai pekerjaan lagi. Akhirnya, ia menerima tawaran Ray bergabung dengannya menjadi produser film Alius. Diperlihatkan banyak calon produser film melamar memproduksi film yang akan dibintangi Alius. Namun dari semua calon produser, belum ada cerita yang menarik perhatian Alius. Jika Alius tidak menyukai cerita produser, anak buahnya langsung mengangkat calon produser itu keluar. Alius juga meludah jika ia tidak tertarik dengan alur cerita film yang akan dibintanginya. Tiba-tiba Alius melihat Ray keluar dan Alius memanggil mereka. Kemudian Ray pun berbalik dan ia langsung percaya diri. Ray pun mengatakan bahwa ia ingin membuat film tentang seorang pahlawan berkulit hitam yang sangat kuat, keras, egois, lahir dari tanah kelahiran Tamil, menyelamatkan penduduknya. Persis seperti kehidupan Alius. Ray ingin memenangkan piala Oscar dari film pertamanya. Namun Ray mengatakan kepada Alius bahwa ia tidak jadi membuat film itu untuk Alius karena Ray melihat calon produser film dihina dan diperlakukan kasar oleh anak buah Alius. Mendengar itu, seketika Alius langsung berubah dan ia mempersilahkan Ray duduk dengan hormat. Namun Ray malah mengambil tempat duduk kerajaan Alius. Singkat cerita, Alius setuju Ray memproduksi film biografi Alius Caesar. Film pun dimulai dengan memperkenalkan latar belakang nama Alius Caesar. Ketika Alius remaja, ada proyek pembuatan film orang Inggris di kampung Alius. Saat itu, pemeran utamanya diserang banteng. Namun Alius masuk ke lokasi syuting dan ia menyelamatkan aktor itu. Sejak saat itu, si aktor Inggris memberikan nama Alius Caesar kepadanya. Alius Caesar. Meski Alius seorang pembunuh bayaran, ia sangat dihormati oleh penduduk di kotanya. Karena Alius memberikan pekerjaan kepada penduduk, dan Alius juga bermurah hati memberikan makanan kepada penduduk. Adegan film pun berlanjut. Entah mengapa, Ray sangat menikmati pekerjaannya. Saat ia mengatakan action, cut, roll kamera, ia tidak menyangka cita-citanya yang selama ini ingin menjadi polisi, ternyata jiwanya lebih menikmati pembuatan film. Scene berlanjut. Vira memanggil keempat napi yang diperintahkan untuk menghabisi 4 orang tangan kanan Karumachi. Vira sangat marah karena sampai sekarang satupun dari antara napi ini belum ada yang berhasil melakukan misinya. Lalu Vira memberikan pil racun kepada 4 napi ini. Pil ini adalah racun yang dipakai Stani di ujung tombaknya saat menyerang gajah.
Lalu Vira menentukan batas waktu kepada si napi untuk menghabisi target mereka, yaitu mulai dari saat ini, tanggal 15, dan paling lambat tanggal 1 bulan depan, semua target harus sudah mati. Jika Vira tidak mendengar berita kematian target mereka, maka keempat napi haruslah memakan pil racun itu. Jika keesokan hari tanggal 2-nya, Vira tidak mendengar berita kematian si napi memakan racun, maka keesokan hari tanggal 3-nya, semua keluarga si napi akan digantung. Scene berganti, diperlihatkan Alius ke rumah pamannya yang bernama Padana. Padana sudah dianggap Alius seperti ayah mertuanya. Saat itu, si paman ternyata baru selesai tidur dengan orang wanita malam bayaran. Lalu Alius meminta pamannya jangan terlambat besok ke acara 7 bulanan kehamilan istrinya. Kemudian Alius kembali ke rumahnya dan ia pun tertidur. Di malam harinya, Ray dan Durai sedang di jalan kembali ke rumahnya. Ray mengatakan kepada Durai bahwa ia akan menghabisi Alius setelah selesai acara 7 bulanan istrinya. Tiba-tiba mereka ditabrak oleh seseorang yang ternyata salah satu temannya di penjara menjalankan misi itu, yaitu si Madan. Madan pun mengatakan kepada Ray bahwa ia baru saja menghabisi Padana. Lalu Madan melarikan diri. Sementara salah satu anak buah Alius melihat Ray bertabrakan dengan Madan. Anak buah Alius menanyakan Ray apakah ia mengenal orang asing yang menabraknya tadi. Namun Ray mengatakan bahwa ia tidak mengenalnya. Saat itu, Ray melihat tangannya terkena darah akibat bertabrakan dengan Madan tadi, dan seketika Ray pun kejang-kejang melihat darah itu. Keesokan hari, acara 7 bulanan istri Alius belum dimulai karena Alius menunggu kehadiran pamannya, Pandiana, memberikan gelang kepada istrinya itu. Istrinya Alius meminta acaranya dimulai saja, walau tanpa pamannya. Namun Alius tidak mau, dan ia meminta istrinya harus menghormati pamannya, karena pamannya telah menganggap istri Alius seperti putrinya sendiri. Di acara 7 bulanan itu, tiba-tiba Alius mendapatkan kabar bahwa pamannya juga telah meninggal karena jatuh dari tangga. Alius sangat marah dan ia meminta tubuh pamannya segera diautopsi. Istrinya meminta acara 7 bulanannya dilanjutkan. Namun Alius tidak mau melanjutkan karena ia harus menunggu hasil otopsi pamannya itu. Pada saat itu terjadilah perdebatan antara Alius dan istrinya, di mana Alius lebih memprioritaskan kasus pamannya daripada acara 7 bulanan istrinya. Istrinya pun mengatakan kepada Alius bahwa mereka memang tidak pernah menginginkan keadaannya bahagia. Mendengar hal itu, Alius menampar istrinya. Acara 7 bulanan pun gagal. Istrinya juga meninggalkan Alius dan ia kembali ke kampung halamannya. Dokter pun memberitahu hasilnya bahwa pamannya meninggal sengaja dihabisi, di mana ada luka di kepala dan lehernya dicekik. Alius pun marah dan ia menduga bahwa salah satu orang telah menghabisi pamannya itu. Sementara Ray dan Dura sudah ketakutan jika Alius tahu siapa di balik orang yang telah menghabisi pamannya itu. Lalu Alius langsung mengajar salah satu temannya yang pernah berselisih paham dengan pamannya itu. Terjadilah kekacauan di tempat ini. Alius menduga bahwa Cena lah yang telah menghabisi pamannya. Cena mengatakan kepada Alius bahwa ia memang pernah berselisih dengan pamannya itu, namun ia tidak akan pernah melakukan perbuatan jahat seperti itu. Bagaimanapun, paman Alius itu adalah teman Cena juga. Seketika Alius tersadar bahwa ada tikus kecil yang masuk ke dalam wilayahnya. Tiba-tiba Alius mengingat kejadian di malam hari ketika ia ke rumah pamannya. Ada seorang wanita malam selesai tidur dengan pamannya. Kemudian Alius menemukan wanita itu. Ia mengancam akan menjatuhkan bayi si wanita itu jika ia tidak memberitahu siapa yang telah menghabisi pamannya. Lalu si wanita ini membawa Alius menuju ke kereta api. Akhirnya Alius menemukan siapa pelaku yang menghabisi pamannya itu. Saat itu, Ray sangat takut bagaimana jika Madan memberitahu semua misi mereka kepada Alius. Lalu Madan dibawa ke bioskop menonton film favoritnya Alius. Bagaimana aktor favoritnya menghabisi musuhnya di film itu. Madan melihat Ray, namun Madan tidak membuka mulutnya siapa sebenarnya Ray yang telah berpura-pura menjadi seorang produser film. Di situ datanglah anak buah Alius bersama Babu yang melihat Ray dan Madan tabrakan di malam hari. Saat kejadian, paman Alius dihabisi.
Diperlihatkan, Alius melemparkan senjata kepada Madan, seperti yang ada di film favorit Alius, bahwa musuh diberikan kesempatan melakukan perlawanan. Tiba-tiba Baloo mengatakan bahwa ia melihat Ray dan Madan tabrakan di malam hari. Dan mereka bercakapan dengan orang yang baru itu. Babu mengatakan bahwa Ray telah bekerja sama dengan Stani untuk menghabisi paman Alius. Namun Ray langsung menuduh Babu bahwa merekalah yang bekerja sama untuk menghabisi pamannya Alius. Karena keduanya tuduh-menuduh dan tidak ada yang jelas mereka katakan. Alius pun langsung menembak Madan. Seketika Babu kejang-kejang melihat Madan ditembak oleh Alius. Kemudian Alius menembak Babu. Alius pun tertawa melihat Babu kejang-kejang yang mengingatkannya atas kejadian di kampus beberapa tahun yang lalu. Alius menceritakan kepada teman-temannya bagaimana mereka menghabisi anak dari sekretaris distrik bersama ketiga temannya untuk politik Menteri Karumaji, di mana datang seorang mahasiswa yang tidak bersalah atas kematian keempat mahasiswa itu. Scene kembali ke masa lalu, Alius bersama anak buahnya menghabisi keempat mahasiswa, dan saat itu Ray ada di tempat kejadian. Ray kejang-kejang melihat darah di sekitarnya. Sebelum Alius pergi, ia memberikan parang di tangan Ray. Mendengar hal itu, Ray pun menjadi sangat marah dan penuh dendam kepada Alius. Ray berjanji kepada dirinya bahwa ia akan menghabisi Alius. Gara-gara Alius, Ray dipenjara. Ray gagal menjadi polisi dan Ray jauh dari kekasihnya. Lalu Ray memiliki rencana akan menghabisi Alius dengan adegan filmnya, di mana Ray membuat adegan pertarungan Alius dengan orang yang paling jahat. Hingga Alius mati dalam pertarungan itu dan Ray akan menembaknya. Scene diperlihatkan Alius menonton film yang sudah dibuat Ray, namun Ray tiba-tiba mematikan film itu. Ray mengatakan kepada Alius bahwa ia berhenti membuat film untuknya dan waktunya sudah selesai. Selama pembuatan film biografi tentang Alius, Alius hanya berteriak-teriak dan menghabisi nyawa orang. Sementara Ray menginginkan film yang bisa memenangkan Oscar. Jika adegan film terus-menerus seperti itu, maka filmnya tidak akan ditonton di kotanya, apalagi memenangkan Oscar. Kemudian Ray pun menantang Alius membuat film biografi menyelamatkan sekelompok orang yang tinggal di hutan dan yang tertindas dari kejahatan dengan melawan Stani. Lalu Ray mengatakan di atas orang jahat ada lagi orang yang paling jahat dan kejam, yaitu Stani. Ray meminta Alius melawan Stani yang telah menghabisi banyak penduduk yang tinggal di hutan dan juga telah menghabisi polisi kehutanan. Ray meminta hanya dia dan Alius sajalah yang masuk ke dalam hutan untuk mengambil syuting film itu, dan Alius sendirian melawan Stani tanpa anak buahnya. Mendengar perkataan Ray, anak buah Alius melarang bosnya mengambil tantangan itu karena Alius bisa saja mati saat melawan Stani. Tetapi Alius menerima tantangan Ray. Scene beralih ke hutan. Seekor gajah berlari karena Stani menyerang gajah itu. Lalu Stani menancapkan tombaknya ke gajah itu dan mengkapak si gajah. Si gajah pun tumbang. Ternyata Stani menghabisi gajah dengan ujung tombaknya yang sudah dibuat racun. Pada saat itu polisi hutan sedang mencari tahu keberadaan Stani. Namun Stani langsung menghabisi polisi ini juga. Dan Stani juga menghabisi penduduk ini. Diperlihatkan Alius dan Ray memasuki hutan Kandanur. Dan ia menemui penduduk yang tinggal di hutan itu. Istri Alius bersama ayahnya, mereka juga tinggal di hutan ini. Ray pun mengambil kameranya. Lalu Alius mengatakan kepada seluruh penduduk bahwa kehadirannya datang ke hutan ini untuk menangkap Stani agar rakyat bisa tinggal tentram dan damai. Kemudian penduduk meminta Alius membebaskan rakyatnya dahulu yang ditahan polisi karena para tahanan ini dituduh bekerja sama dengan Stani. Kemudian Alius bersama seluruh penduduknya pergi ke kantor polisi, sementara Ray mengambil kameranya secara sembunyi-sembunyi. Saat itu Alius meminta Inspektur Vira membebaskan rakyat karena mereka tidak bersalah dan penduduknya tidak bekerja sama dengan Stani. Jika polisi membebaskan rakyatnya, Alius berjanji dalam 4 hari akan menangkap Stani secara hidup-hidup dan menyerahkannya kepada polisi. Pada saat itu, Inspektur Vira menanyakan Alius siapa yang memakai kacamata itu, karena di antara semua rakyat hanya dia yang berpakaian rapi seperti orang yang bisa membaca dan menulis.
Lalu Alius menjawab Vira bahwa dia adalah Ray, seorang produser film yang sedang mengerjakan film biografi. Kemudian Inspektur Vira meminta surat perjanjian bahwa Alius akan menangkap Stanley dalam 4 hari. Karena hanya Ray yang bisa baca tulis di antara semua penduduk, Ray pun membuat surat perjanjian dan memberikannya kepada Inspektur Vira. Ketika Vira membaca, ternyata isi perjanjian itu, Ray meminta waktu 4 hari untuk menghabisi Alius. Saat ini, Ray berpura-pura menjadi produser film dan Alius akan bertarung melawan Stanley. Saat Alius kalah bertarung melawan Stanley, maka Ray akan menghabisi Alius. Inspektur Vira pun tertawa membaca isi surat yang ditulis Ray. Kemudian Alius memberikan stempel sidik jarinya ke kertas itu tanpa Alius tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam surat perjanjian itu karena Alius tidak bisa baca tulis. Diperlihatkan seluruh penduduk sangat senang karena keluarga mereka bisa keluar dan tanpa ada orang yang terluka. Alius nggak menyangka ternyata kehadirannya benar-benar membantu penduduk yang tinggal di hutan. Di malam harinya, Alius meminta Ray terus menghidupkan kameranya karena akan banyak adegan pertarungan yang terjadi di hutan ini. Lalu Ray mewawancari penduduk yang tinggal di hutan. Salah satu penduduk mengatakan bahwa ia kembali ke hutan karena ibunya mengalami cacar. Namun ketika memasuki persimpangan menuju hutan, polisi menangkap dan menahannya karena dituduh bekerja sama dengan Stanley. Penduduk yang ditahan di penjara, mereka disiksa karena dituduh telah membantu Stanley juga. Kini gajah yang tinggal di hutan juga berkurang karena Stanley terus memburu gajah dan juga menghabisi penduduk yang tinggal di hutan. Penduduk berjanji tidak akan meninggalkan hutan karena hutan adalah tempat tinggal dan penduduk juga sangat mencintai hutan ini. Pada saat itu, tiba-tiba penduduk mendengar suara kaki kuda berlari. Lalu semua penduduk bersembunyi. Kemudian datanglah orang-orang memakai topeng untuk mencari penduduk yang tinggal di hutan. Namun mereka malah melihat Alius bermain gendang. Ketika sekelompok bertopeng ini mengajar dan mengejar Alius, tiba-tiba penduduk memanah mereka dari belakang. Kemudian Alius membawa kapak dan terjadilah pertarungan di dalam hutan itu. Alius mengajar satu persatu si pemakai topeng hingga mereka bertumbangan. Lalu Alius membuka topeng mereka dan ternyata mereka bukanlah Stanley, melainkan anak buah Stanley. Lalu Alius menembak mereka. Alius menyisakan satu orang dan ia meminta anak buah Stanley ini memberitahu di mana keberadaan Stanley. Ia pun mengatakan bahwa Stanley ada di hutan sebelah selatan dan malam ini Stanley akan keluar memburu gajah tepat di bulan purnama. Di pagi hari buta, Alius, Ray bersama anak buahnya Stanley menuju lokasi Stanley berburu. Saat itu Stanley memburu gajah dengan tombaknya yang sudah diolesi racun. Seketika si gajah pun tumbang. Tiba-tiba anak buah Stanley berteriak memanggilnya dan ia pun melarikan diri. Berdatanganlah anak buah Stanley. Alius mengeluarkan pistolnya untuk menembak Stanley. Namun Ray meminta Alius menghabisi Stanley dengan tangannya sendiri. Kemudian Alius mengambil kapak dan ia berlari memasuki hutan. Terjadilah pertarungan Alius dengan anak buah Stanley. Alius mengkapak mereka satu persatu hingga terjadilah. Sementara Stanley masih mengejar gajah tadi untuk ia habisi. Saat Stanley ingin menancapkan tombaknya kepada si gajah, tiba-tiba Alius menahan Stanley dan si gajah pun selamat. Terjadilah pertarungan Alius dengan Stanley. Terlihat Stanley jauh lebih unggul dari Alius. Stanley yang begitu kuat seperti binatang buas. Ia mengajar Alius bertubi-tubi. Lalu Alius mengambil tombak Stanley. Ia merobek sedikit perut Stanley. Namun Stanley meniupkan benda tajam tepat di dada Alius yang sudah diolesi racun. Seketika Alius pun tumbang. Sementara salah satu anak buah Stanley meminta Stanley pergi meninggalkan tempat itu untuk mengobati racun yang terkena tombak tadi di perutnya. Karena jika tidak, Stanley bisa meninggal. Ray yang melihat Alius tumbang dan kelihatan sudah tidak bernyawa lagi. Ia malah meninggalkan Alius sendirian di hutan itu. Karena misi Ray satu-satunya hanya untuk menghabisi Alius. Lalu Ray melemparkan kameranya dan ia berjalan bebas karena misinya telah selesai.
Tiba-tiba Ray menangis dan menyadari apa yang telah dilakukannya adalah salah. Lalu Ray membawa Alios yang sekarat dengan menaiki gajah menuju desanya. Ray menangis terus-menerus dan merasa bersalah jika Alios mati, karena Alios adalah pria yang baik dan ingin membebaskan penduduk dari serangan Stani. Diperlihatkan benda tajam itu diambil dari dada Alios, dan ia juga diberi penawar racun secara tradisional ke dalam tubuhnya. Beruntungnya, racun itu belum menyebar ke seluruh tubuh Alios, dan Alios bisa diselamatkan. Setelah Alios sembuh total, ia bersama Ray kembali memasuki hutan untuk menyerang Stani. Saat itu anak buah Stani ingin menyerang Alios, namun Alios menembaki anak buah Stani satu persatu. Sementara Ray mengambil kamera adegan pertarungan Alios melawan Stani. Saat Stani ingin melemparkan tombaknya kepada Alios, tiba-tiba Alios menembak tombak Stani. Kini Stani tidak memiliki senjata lagi. Ray pun mengatakan kepada Alios, "Ayo Alios Caesar, habisi Stani itu." Lalu Alios melemparkan senjatanya. Alios dan Stani pun bertarung. Kini Alios sudah lebih cerdik menghadapi Stani. Stani terus-menerus menyerang Alios, namun ia tidak berhasil. Lalu Alios menyerang Stani. Alios menutup mata Stani dengan syalnya. Kemudian Alios mengajar Stani bertubi-tubi tanpa ampun. Kemudian Alios bersama warga menemui Inspektur Vira. Saat itu, Ray memberikan surat kepada Inspektur Vira yang berisi, ia gagal menghabisi Alios karena Alios telah berhasil menangkap Stani dalam 4 hari. Ray pun meminta maaf kepada Inspektur Vira. Lalu Alios meminta kepada Ketua Menteri datang menemui mereka, karena Alios telah berhasil menangkap Stani yang dicari-cari polisi, yang selama ini hanya untuk menangkap Stani. Puluhan nyawa penduduk telah dihabisi, juga nyawa polisi dan juga puluhan gajah telah diburu oleh Stani. Scene berlanjut diperlihatkan Ketua Menteri yaitu Ramian, Menteri Karumachi, dan 2 orang pengusaha dari Delhi telah datang ke hutan Kandanur. Datanglah Alios membawa Stani yang ia tangkap. Ketua Menteri sangat berterima kasih kepada Alios karena telah menjadi penyelamat desa Kandanur dan juga penyelamat negara India. Pada saat itu, Menteri Karumachi sangat membanggakan Alios sebagai anaknya yang telah menangkap Stani. Kemudian Alios bersama jajaran menteri dan pengusaha melakukan foto bersama sebagai bukti keberhasilan Alios menangkap Stani. Ketua Menteri berjanji tidak akan ada lagi posko polisi di hutan dalam 1 bulan. Dan penduduk desa yang tidak memiliki identitas, mereka akan mendapatkan identitasnya dalam 1 tahun. Scene berlanjut, penduduk desa Kandanur merayakan kemenangan dan kebebasan mereka dari Stani. Namun, diperlihatkan polisi melepaskan Stani kembali ke hutan. Pada saat perayaan itu, ternyata Ray jatuh cinta dengan seorang gadis penduduk di hutan ini. Ray pun menikahi gadis itu. Pada saat itu, istri Alios melahirkan. Lalu orang tua meminta Alios mengambilkan duri herbal yang akan diberikan kepada istrinya sebelum melihat anaknya sebagai ritual penduduk Kandanur. Kemudian Alios, Ray, dan pamannya pergi ke hutan untuk mengambil herbal itu. Ketika mereka mengambil herbal itu, tiba-tiba mereka mendengar suara gajah yang diburu. Lalu Ray dan Alios mencari suara itu. Mereka menemukan gajah yang telah dihabisi diburu. Mereka juga menemukan Stani yang ditangkap Alios sedang sekarat di hutan itu. Ternyata Stani baru saja memburu gajah, namun ia diserang balik dan diinjak oleh gajah. Alios pun heran bagaimana Stani bisa kembali ke hutan, padahal ia telah ditangkap dan diserahkan kepada polisi. Kemudian Stani menceritakan apa yang telah terjadi setelah Alios pergi meninggalkan posko polisi itu. Saat itu, Ketua Menteri memarahi Menteri Karumachi yang telah membawa Alios menangkap Stani. Ketua Menteri sangat marah karena Stani yang dipeliharanya selama ini berhasil ditangkap Alios. Selama ini Ketua Menteri telah memelihara Stani agar tidak ada lagi gajah dan penduduk tinggal di hutan itu. Ketua Menteri telah berjanji kepada 2 pengusaha di Delhi yang mendanai kampanyenya menjadi Perdana Menteri akan memberikan hutan itu kepada mereka tanpa ada penduduk dan hewan tinggal di dalam hutan.
Lalu ketua menteri mengancam Menteri Karumachi agar jangan memberitahu apa yang telah terjadi di dalam hutan kepada publik. Ketua menteri juga meminta semua bukti dokumentasi dihapus dan jangan sampai ada di luar hutan yang tahu apa yang terjadi barusan di hutan ini. Kemudian ketua menteri memerintahkan Stani segera menghabisi semua gajah yang ada di dalam hutan sebelum matahari terbit. Ketua menteri juga memerintahkan Inspektur Vira untuk menghabisi semua penduduk yang tinggal di hutan dan khususnya menghabisi Alius. Mendengar pernyataan Stani, Alius dan Ray pun nggak menyangka ternyata kuasa politiklah yang ingin merebut hutan dari rakyat. Alius dan Ray segera meninggalkan Stani untuk menyelamatkan rakyatnya yang tinggal di hutan sebelum polisi menghabisi mereka. Alius pun kembali ke desanya dan ia melihat istrinya telah melahirkan anak mereka. Lalu semua rakyat berkumpul. Alius dan Ray memberitahu apa yang sebenarnya terjadi dan rencana jahat pemerintah. Ray pun mengatakan kepada penduduk bahwa orang yang duduk di kursi atas pemerintah mereka lah iblis yang sebenarnya yang ingin merebut hutan ini. Namun mereka memerintahkan anak buahnya yang hanya mengikuti perintah atasannya untuk mengosongkan hutan tanpa mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Polisi berseragam ini bukanlah orang yang jahat karena iblis yang memerintahkan mereka lah pelaku utama kejahatan di sini. Lalu penduduk mengatakan bahwa mereka akan menyerang dan melakukan perlawanan kepada polisi yang datang menyerang mereka. Ray pun menjawab, tidak peduli seberapa banyak polisi yang akan kita lawan dan kita habisi. Iblis yang memerintahkan akan mendatangkan ribuan polisi lagi. Dalam peperangan tidak ada yang menang dan kalah. Percuma kita melawan polisi yang tidak bersalah itu. Kemudian Alius meminta Ray merekam video mereka. Alius pun mengatakan kepada penduduk desanya bahwa mereka telah dijadikan pion politik oleh orang berkuasa di pemerintahan. Mereka menjadikan polisi yang tidak bersalah, penduduk, dan bahkan anak Alius yang baru lahir sebagai permainan politik untuk mengambil kekuasaan. Alius mengajak penduduknya tidak menyerang polisi yang tidak bersalah itu, tetapi mengambil jalan damai. Mereka tidak akan lari dari hutan dan tidak akan bersembunyi, tetapi semua penduduk akan menari menanti kematian mereka secara langsung. Semua rakyat pun setuju dan mereka semua memainkan musiknya. Sementara ratusan polisi telah memasuki hutan dan mereka mengambil posisi siap menyerang. Kemudian polisi menembaki penduduk yang menari itu. Sementara Ray merekam perbuatan jahat pemerintah kepada penduduk yang tinggal di hutan. Hingga pada akhirnya semua penduduk habis dan tersisalah Alius. Saat itu Alius melihat Ray yang masih merekam video. Alius menyuruh Ray segera meninggalkan hutan dan membawa kameranya. Tiba-tiba Alius ditembak oleh Inspektur Vira. Lalu Ray bersama istri dan anak Alius pergi meninggalkan hutan itu. Namun Vira menembaki Ray dari jauh dan becak mereka pun terbalik ke jurang. Scene beralih ke kota Hyderabad. Ketua Menteri Ramyan dilantik menjadi Perdana Menteri India dan Menteri Jayakrishna dilantik menjadi Ketua Menteri. Di sisi lain, ada penayangan film yang dibintangi Jayakrishna di bioskop. Namun saat itu di bioskop daerah selatan tidak menayangkan film yang dibintangi Jayakrishna, melainkan film yang diproduseri oleh Ray dan dibintangi oleh Alius. Diperlihatkan setelah semua hutan itu tidak ditempati lagi oleh manusia dan gajah, hutan itu pun dibakar bersama penduduk yang sudah habis ditembaki polisi. Pada saat itu, Karumachi menumpukan gulungan film milik Ray. Karumachi lah yang memberikan gulungan film itu ditayangkan di bioskop. Film pun ditayangkan tentang biografi Alius. Di dalam film itu ditunjukkan Alius menangkap Stani. Stani juga menghabisi gajah yang tinggal di hutan. Film juga memperlihatkan ratusan polisi menghabisi ratusan penduduk yang tinggal di hutan. Alius juga menyampaikan bahwa penguasa politik telah mempermainkan mereka dan ingin merebut hutan dari mereka. Semua penonton yang melihat kisah nyata di balik film Alius, mereka semua sangat sedih atas penduduk yang ditembaki polisi. Lalu para penonton bioskop menghancurkan baliho gambar Perdana Menteri dan Ketua Menteri Jayakrishna. Para penonton pun memasang baliho gambar Alius Caesar di depan bioskop itu.
காலையிலேருந்து ஃபோன் மேலே ஃபோன் வந்துட்டே இருக்கு. Kemudian datanglah Inspektur Vira menangkap Karomachi. Namun tiba-tiba datanglah seorang pria yang pincang dan ternyata itu adalah Ray. Ketika Vira ingin menembak Ray malah duluan menembak Inspektur Vira. Vira pun habis. Dan film pun berakhir.